kau pisahkan antara kerja dengan uang. Jadi jangan kau pikir kerja kalau enggak. Jadi beda antara kerja dengan uang itu beda urusannya. Nah ini kan hangat nih. Pengendapannya lah gitu. Apa gitu? Gue kerja nggak dapet uang. Ternyata ya benar. Jadi rupanya antara kerja sebagai Abang ini paham ya tentang Bagin ya. Dan menurut abang nih bang, kalau Bagin hari ini masih ada, ini saya pengen buat ini nih, ada nggak sih hal itu menurut abang ini belum tercapai? ada. Apa tuh bang? Ada. Jadi gini, waktu saya tanya, sebenarnya apa Pak ini kita? Begini, kita sudah kata dia sudah banyak hal yang sudah kita pelajarin dan semuanya tuh apa tergelar di muka bumi ini, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Mana caranya? Apa namanya? Mensosialisasikan pikiran-pikiran Soekarno biar bermanfaat buat masyarakat bangsa Indonesia, terutama khususnya ya sudah buat dunia, dan itu sudah dipraktekkan oleh Soekarno. Bagaimana cara yang mewujudkan konsep itu biar operasional? Kata dia. Gimana caranya Pak? Ya ini mulai kita dari yang kecil-kecil dulu kayak gini. Yang waktu itu orang nggak pernah terpikirkan gitu. Saya juga nggak sampai ke sana ya, saya ya. Karena kita masih muda kan. Oh begitu Pak ya? Iya, ya mulailah. Coba sekarang, kau kuliah, mulai kau belajar nulis. Mulai tuh kita tuh bikin tulisan. Nah, mulai kita bikin tuh di EPS itu. Begini caranya, kalau biar itu lebih mudah menuangkan pikiran dalam tulisan. Udah nanti dengan dia ada kawan dia lebih dulu kenal dengan Bagin, namanya Giat Wahyudi almarhum ya. Oh iya, Giat Wahyudi. Terus ada juga tuh Rida Hermawan atau si Heri itu. Nah, mulai dari dia tuh, udah Giat, kau mulai itu dengan Heri bikin tuh diskusi Senehan. Apa Pak? Ya kita undang aja siapa aja diskusi, apa temanya terserah aku atur temanya gitu. Ya, kayak inilah sebenarnya gitu kan, podcast ini kan sebenarnya sebuah diskusi itu loh. Tinggal nanti kita, ini karena kebetulan biografi Bagin, kita belum bicara ideologi, belum bicara belum dan lain-lain. Kan baru biografi ini sampulnya lah kira-kira. Iya. Mulai dari itu karena begini, yang paling jadi sama nih kata-kata yang diucapkan oleh Bagin, oleh Sitor, oleh Pram, oleh banyak ya sastrawan ya. Itu masalah menulis. Menulis itu dia tidak terlalu laku, karena dengan hidup gitu. Jadi orang yang berpikir dan dia cerdas, dia bisa menulis itu. Udah tepuk tangan lagi dong Pak. Baik Bang, sebenarnya saya jujur ya, saya itu tertarik dengan beberapa hal cerita Bagin yang dia ketika di pelarian, dia pada waktu itu mungkin itu sudah masa-masa tenang ya buat dia ya. Akhirnya dia bertemu abang berarti saat masa tenang ya Bang? Udah itu udah ibaratnya udah cool lah, udah kalem, udah malah sudah katanya tanda tangannya mahal. Ini apa nih Bang maksudnya Bang? Jadi saya pernah ketemu nih sama salah satu murid beliau. Apa yang saya tanya sama dia, apa yang kau pahami tentang Bagin? Tanda tangannya mahal. Apa itu Bang maksudnya Bang? Saya nggak tahu itu. Ya itu baru belakangan aja. Tapi kalau yang jelas ini yang kita kaget ya. Kita pikir kan orang kan ya tahu penampilan Bagin kayak gitu kan. Batak banget itu. Tapi orang ini bataknya beda, ini sopan orang gitu. Terus apa yang menarik buat saya apa? Saya biarkan sampai itu kan jam 11. Jam 11 nanti dia habis jam 11 udah makan kau? Biasa kadang nanya gitu kan. Kalau baru juga sampai Pak, ya udah kau duduk lah. Aku kerja dulu, dia masih ngetik tuh lagi bikin laporan kira-kira kan gitu. Nah terus begitu pas lowong, kita lihat ini masuk kamar mandi terus ke ruangan sholat. Saya kan tadi nih ya, orang udah tua gini masih isi pokok sholat. Nah habis sholat, ayo kita makan. Nah pada saat makan itulah, biasanya kita tuh yang biasanya makan cuma setengah jam tuh jadi 2 jam. Mau, nah di situ mulai dia kira-kira mungkin juga momen dia untuk memberikan siraman dari kita. Bahasa kita, ini mulai nih hasutan rohani. Iya, jadi memang ada benar juga Bang. Saya sepakat Bang. Karena gini, orang itu akan masuk sesuatu, kok dia kenyang? Betul. Enggak itu teorinya. Itu yang dikatakan oleh si Engel ketika dia ke pemakaman si Mars kan gitu. Bagaimana kau mengajak orang berpikir sosial kalau perutnya kosong gitu. Nah pada saat makan itulah biasanya ada berita apa Jati hari ini? Ini Pak, saya baca Kompas gini. Terus apa? Mana saya baru baca juga tuh Tempo gini. Oh gimana ceritanya? Itu ada ulasan.
Nah dulu saya senang tuh baca kolomnya si Mahbub Junaidi di Kompas. Gitu. Kita kan nggak tahu kalau dia temennya Bagin gitu loh. Oh siap. Apa tulisan Mahbub? Itu Pak Bagin. Dia cerita masalah Soekarno. Dia nggak cerita kalau Mahbub punya dia. Nggak ditulis gitu ya? Kagak. Bukan cerita. Kalau kita kan sekarang gitu. Wah teman saya tuh dia enggak. Oh, iya. Apa dia bilang gitu? Ya dia bilang begini Pak, masalah waktu itu kan waktu itu lagi rame-ramenya Gus Dur lagi digoyang. Operasi Nagih Hijau kalau nggak salah. Nah, Mahbub mengelaborasi agar biarkan NU sudah mengerti ini sendiri gitu, mengerti bagaimana mengurus diri sendiri, nggak usah diganggu gitu kan. Nah, Mahbub bicara masalah stabilitas nasional yang dimulai dari apa? Ya menstabilkan ormas-ormas inilah penyumbang saham terbesar di Republik ini lah gitu. Biarkan jangan diganggu itu loh. Nah, Mahbub menyoroti masalah itu. NU sudah mengerti mengurus dirinya sendiri, nggak usah lagi diatur gitu. Nah itu kan pada proses pada saat Gus Dur mau terpilih, kan diganjel tuh, diganjel sama kalau nggak salah itu si Faisal Tanjung kalau katanya bilangnya disuruh Pak Harto, padahal begitu cerita ternyata Pak Harto nggak pernah nyuruh. Jadi akhirnya kembali lagi kan barangkali untuk si King ini bagus-bagus saja, tapi kan inner circle-nya yang khawatir gitu. Iya. Dia harus jaga jangan sampai orang bisa mendekat. Nah, gimana caranya menciptakan opini yang kalau bisa chaos lagi. Nah, gitu kan. Chaos lagi, tidak terjadi pemerintahan baru kan gitu. Yang akhirnya jadi gue tetap langgeng kan gitu. Iya, akhirnya balik lagi gitu. Ya, memang begitulah ya, Bang ya. Oke, Bang. Ini sudah saya bukan nggak mau banyak ya, karena saya yakin banyak teman-teman almarhum, banyak murid-murid almarhum yang ingin bercerita. Nah, yang saya pengen tahu dari Abang, kalau almarhum masih hidup, Abang pengen ngomong apa? Apa yang Abang kangen? Yang saya kangen sama dia, ya, ini sampai terakhir kan saya baru pulang haji, saya ke dia. Baru satu ini kau ini Jati, kawanku yang selesai urusan kau pulang haji itu. Kau sudah aku hitung dari dulu katanya kan gitu loh. Udah Pak, udah tuh cerita. Udah sekarang kita mau pulang, ayo kita pulang. Makan dulu Pak. Nanti aja udah pulang. Nah, kalau saya kangen ya itu obrolan. Jadi gini, obrolan yang dan saya merasa sekarang kesepian gitu. Obrolannya seperti hermeneutis lah. Jadi obrolan yang bicara tentang hakikat hidup. Gitu. Jadi sudah semakin kesana semakin tua, padahal enggak gitu loh. Ya itulah substansi gerakan tuh di situ gitu loh. Jadi pengen kita diskusi hermeneutis dengan dia. Karena kalau dia kan cepat gitu loh. Karena memang terbiasa tukang baca. Itu yang kita rindu dengan dia tuh siapa? Ama sapaan dia gitu. Bagaimana? Sudah ada bintang belum dia di langit? Nah, itu pertanyaan itu. Itu apa maksudnya Bang? Ya itu panjang ceritanya tuh. Kalau ada hilal kali gitu, atau kayak gitu kali ya Mas sekarang ya? Ya kira-kira gitulah gitu. Gimana? Ada pandangan, ada bintang, ada langit kan gitu. Ada bintang, ada langit. Jadi cerita itu ya cuman saya bilang itu bahasa puitis ya. Karena kita terjemahin. Maksudnya apa? Iya kalau ada bintang kan ada yang bisa kita lihat, ada cahaya, ada segala macam lah gitu. Gimana ya? Ada hal yang menarik untuk dibicarakan, ada menarik untuk dikerjakan, maksudnya seperti itu paling ya. Dan yang penting kalau rindunya sama dia itu apa? Ya itulah tanpa sadar semuanya yang ada ini hanya ya itulah dia selalu mengutip Soekarno sih masalahnya kan. Yang ini banget. Loyalitasnya kan terhadap keilmuan Soekarno itu wajib kita. Ya itulah Jati. Bagaimana kita sekarang kita harus terus menjadi perkakasnya Tuhan itu. Ini bahasa Torekot itu sebenarnya. Iya bahasa sudah marifat itu. Iya, kan? Bagaimana kita menjadi perkakasnya Tuhan seperti Soekarno bikin Pancasila itu. Jadi makanya dia nggak mau munafik. Nggak mau dia ketuhanan pertama, terakhir. Kenapa? Semua kehidupan ini kita berikan buat Tuhan gitu. Ini kan udah substansi banget kan gitu ya. Nah, cuman dia sangat toleran Soekarno ketika ada yang usulkan begini, ya udah silakan diubah. Tapi substansi dia hilang kan. Nah itulah ketika ketuhanan di sila pertama ya, yang terjadi kemunafikan semua. Maunya kan semua kerja bareng kita banting tulang kita persembahkan buat Tuhan. Yang tanpa kita sadarin ya inilah sebenarnya wisdom ya atau kearifan lokal Indonesia ya. Jadi kita dengar cerita kan raja-raja zaman dulu ketika dia sudah menua dia akan setelah dia melalui fase satria dia akan masuk fase Brahma. Nah itulah yang dikatakan ke jalan dunia akhir dia mulai masuk ke wilayah spiritual. Jadi sebagai pandito, sebagai Brahman dia hanya memberikan nasihat, dia menjaga jangan ada kerusuhan.
kayak dulu kan Bung Karno kan begitu, sama kayak Pak Harto kan begitu. Ketika dia mau madep Pandito, Soekarno apa? Ya aku mau menepi di tempat yang sunyi di wilayah Pariangan, di pinggir sungai, di bawah pohon yang rindang. Nah sekarang Bima Sakti di tempatnya kan. Iya. Ya artinya itu satu hal yang wajar buat orang di timur ketika dia sudah masuk kuliah untuk suasana purna tugas, ya dia menepi tinggal mengawasi, membantu, mensupport ya dengan yang dia bisa terakhir apa? Ya kemampuan dia secara spiritual, dia berdoa, dia berikan arahan, kira-kira kayak gitu. Jadi yang disebut dalam sunyi ini, kesunyiannya itu justru ada ruang justru padat di situ padat karena apa? Sang pemilik keramaian, sang pemilik rasa itu ada di dalam kesunyian itu, dan dia tersembunyi. Dan hanya orang-orang yang sudah pada saatnya fase-fase yang bisa memahami bahwa inilah sebenarnya ternyata tujuan hidup itu kan ada di sini. Mungkin seperti itu ya. Wah, itu menarik banget itu. Saya belum berulang kali. Semakin saya diceritakan tentang Bagin, semakin saya dalam hati, kok gue gak ketemu ya? Saya gak ketemu, padahal begitu deket kan. Kalau bicara aktivis saya zaman itu, deket banget saya dengan beliau. Saya di Menteng Raya 58. Nah ya kan? Makanya kan itu ada historisnya. Jadi kan begini, zaman waktu itu bono loyalitas. Apa namanya? Iya, jadi kan zaman asas tunggal itu. Oh iya betul, asas tunggal. Kita juga tentang juga itu. Nah itu makanya kan kita kan di EPS itu kan anak muda ini kan diarahkan bergabung di dalam namanya Gerakan Pemuda Marahena. Itu ketuanya kan Rahmawati. Siap. Nah, jadi dari semua ormas pemuda waktu itu, ternyata hanya 2 yang menolak asas tunggal. Loh gimana nih cerita bisa begini nih? Iya, apa aja? 1 GPM, Gerakan Pemuda Marahena, 1 PI. Kenapa jadi begini? Ya ini kayaknya uratnya sama nih, cuma beda baju. Kenapa? Memahami filosofinya. Iya. Pancasila itu bukan buat dimain-mainkan seperti itu. Jangan organisasi Bakit juga pakai asas Pancasila. Pancasila itu filosofi Obronslat gitu. Dia itu filsafat dasar negara. Jadi dia lebih tinggi, lebih dalam daripada hanya sekedar ideologi. Dia filsafat pandangan hidup. Iya betul. Pandangan hidup. Jadi way of life gitu. Pandangan hidup orang Indonesia itu Pancasila. Mau dia agamanya apa? Kalau dia memang berakar dari taman sarinya Indonesia, ya dia harus mau ke situ juga arahnya gitu. Iya. Itu mau dicak bagaimana, berarti main kartu ya, mau dicak bagaimana, ya ke situ juga mau arahnya. Nah sampai kepada cerita waktu itu kan di PI itu, saya kan sempat ikut PI juga gitu. Zamannya Tony Ardi. Oh siap. Meninggal tahun berapa? Itu zaman saya SMP itu di Depok. Nah itulah. Ini lucu. Depok zaman itu masih power Depok. Kenceng banget. Menyumbang juga dia. Kenapa? Nah, Soekarno kan nggak bubarin PI ya, sampai kapan nggak? Kenapa dia? Ada dia pidatonya dia tentang PI. Karena kan begini, semuanya itu punya saham dalam revolusi kemerdekaan. Kalau saya lihat dari sekarang ya, ketidakdewasaan dan kekurangan luasan cakrawala para pemimpin waktu itu mudah terperangkap di dalam permainan konspirasi global. Nah, konspirasi global sudah mulai masuk. Wah, luar biasa. Jadi artinya inilah bagaimana waktu itu rezim yang bekerja sama dengan internasional ya, bagaimana nih memecah gumpalan yang sudah mulai menyatu dalam pro nasional ini itu dipecah dengan berbagai macam isu. Gitu. Bagaimana mungkin Soekarno dipisahkan dari Islam? Udah jelas organisasi koperasi Islam itu memberikan dia gelar mujahid dunia. Dengan idenya Soekarno itulah kemudian dia mampu memerdekakan negara-negara Muslim di dunia ketiga dengan Asia Afrika itu. Menarik. Jadi ya setelah saya ngobrol dengan Bang Jati ini, saya banyak hal yang saya terbuka. Bang, kira-kira Abang boleh berpesan ke anak-anak Gen Z hari ini? Terus berkreasi. Terus berkreasi, karena pada akhirnya nanti kalian akan ketemu di muara. Di muara itulah kalian akan mengerti bagaimana sebetulnya local wisdom itu bisa dijadikan sesuatu yang sangat berharga dan punya nilai. Bagin ini namanya asik untuk disingkat juga ya. Bincang asik generasi Indonesia. Bisa disebut Bagin juga. Bang, Pak Bagin. Banyak yang lu akan menemukan artinya sendiri. Jadi gitu. Bagin itu apa? Baktiar Ginting. Bagin itu apa? Ya, lu akan mengartikan dengan sendirinya. Silakan dia kan. Dia memberikan bebas namanya ya kan. Yang mudah-mudahan beliau hari ini
dalam keadaan damai kan di sisi Allah Taala ya, Bang ya. Satu lagi Bang, apa yang menurut Abang patut diikuti oleh generasi muda dengan profil Bagin? Ini apa? Menutup ya Bang. Ketekunan. Ada tekun itu setia gitu ya. Setia kepada satu apa yang sudah menjadi passion atau menjadi ini apa habitnya gitu. Itu kerjaan aja. Tekun aja di situ. Karena apa? Nanti semua juga akan berkembang dari ketekunan itu. Akan berkembang. Akan ketemu nanti yang harus apa dimodifikasi seperti ini itu yang nanti memperkaya. Jadi apa? Ketekunan. Kalau lu kan kerja di mana? Kamu kerja mana? YouTuber. Dulu kebayang nggak ada orang kerja jadi YouTuber? Atau apa? Konten digital kebayang nggak dulu? Iya, konten kreator ya. Konten kreator kan nggak kebayang. Wow. Oke, Bang, thank you ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Jati. Semoga beliau sehat selalu, Bang ya. Mohon maaf Bang, next saya harapkan kita bisa berjumpa lagi. Dan saya juga minta mohon bimbingannya buat Yayasan Bagin Indonesia Center ini. Di kemudian hari minta doa, minta bimbingannya. Amin. Kita hanya berbuat ya gitu kan, karena kita melihat di Yayasan Bagin ini berdiri berdasarkan orang yang berbuat manfaat kepada orang banyak. Disitulah kami merasa satu irisan. Kami ingin belajar. Mungkin kita tidak melihat Bagin, tapi kami merasakan bahwa ruhnya, dalam artian ruh perjuangannya, spirit perjuangannya itu bisa kita dapati. Beberapa kali beliau cerita saya merinding, gitu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya buat yang menonton. Untuk yang memahami tentang Bagin, silahkan komen, ya kan, di kolom komentar. Jangan lupa, tolong subscribe, like, and komennya serta sharingnya. Terima kasih. Demikian acara podcast Bagin, bincang asik generasi Indonesia, biografi Bagin di mata para sahabat dan murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bang, keren. Oke, thank you Bang, keren. Oke, thank you Bang, keren.